Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Zimanhua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul The Villain Wants to Live One More Day. Baiklah, langsung saja kita ke intronya. Cerita pun berlanjut. Linghu yang memarahi Qiuyue karena mengira dirinya ditertawakan oleh Qiuyue. Tapi Qiuyue mengatakan kalau dia tidak menertawakan Linghu. Dia hanya sedang memikirkan beberapa hal lucu. Linghu berkata kalau plotnya menjadi semakin aneh seiring berjalannya waktu. Linghu masuk ke dalam hotel lagi. Saat di tengah pintu masuk, dia mengatakan bahwa malam ini dia harus menjauh dari sang protagonis dan para heroin terkutuk ini. Dan tentu saja dia juga harus menjauh dari Dr. Shangguan. Linghu berkata dia akan pura-pura sakit perut dan melarikan diri saat dokter itu muncul. Linghu merasa ia lebih baik kehilangan muka daripada kehilangan nyawanya. Tiba-tiba suara orang terjatuh pun terdengar dari luar. Dan ternyata dia adalah Qiuyue. Linghu menyadari kalau dia sebenarnya sengaja untuk menjatuhkan dirinya. Dia pun berkata, kau bisa terjatuh meskipun kau belum bergerak. Linghu terheran-heran dan mengatakan, apakah ini yang dimaksud dengan skill legendaris dari sosok heroin novel urban? Linghu lalu melihat ke belakang dan ternyata ada Bei Xuan di sana. Qiuyue dengan lembut memanggil Linghu dengan berkata, Tuan Hang, dia sudah tidak bisa berdiri, mengapa kamu tidak membantunya? Qiuyue pun mengulurkan tangannya. Dia berpikir karena Linghu sudah menjelaskan bahwa dia tidak menyukai Xiao Zuran. Maka saat ini adalah kesempatannya untuk membuat Linghu jatuh cinta lagi padanya. Tapi Linghu dengan dingin mengatakan padanya, jika kau memakai sepatu hak tinggi seperti itu, siapa yang harus disalahkan saat kau terjatuh? Linghu pun mengabaikannya dan berjalan ke pintu masuk. Tapi dia tiba-tiba berhenti dan berpikir ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa mendekati Mao Qiuyue, tapi dia juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Lalu dia bertanya dalam hatinya, bagaimana jika dia marah dan mengadukannya ke Zhang Beishuan? Jika Zhang Beishuan membalas dendam untuknya, maka hidup Linghu akan berakhir. Qiuyue yang bisa mendengar hatinya Linghu, ia pun langsung memanfaatkannya dan berteriak pada Linghu. Dia berkata, jika Linghu tidak kembali dan menolongnya, maka Qiuyue akan marah. Dia akan sangat marah sampai Linghu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Linghu pun ketakutan dan menyuruhnya untuk jangan marah. Dia pun menghampiri Qiuyue dan menolongnya untuk bangun. Tapi dalam hatinya, ia menyuruh Qiuyue untuk jangan bersandar padanya karena Qiuyue adalah harem Zhang Beishuan. Qiuyue mendengarnya dan berkata bahwa bersandar pada Linghu itu tidaklah buruk. Ia juga bertanya apa yang Linghu bicarakan. Qiuyue adalah putri dari keluarga Mao. Dia tidak ingin menjadi harem dari seorang bajingah bernama Zhang Beishuan. Qiuyue pun bersandar pada Linghu. Linghu kemudian bertanya padanya, apakah ia bisa berjalan? Haruskah ia panggilkan dokter untuknya? Qiuyue lalu memasang ekspresi sedih dan dengan lembut mengatakan bahwa ia tidak bisa berjalan sama sekali. Dia kemudian menyuruh Linghu untuk menggendongnya. Lagi pula, dia sudah menyentuh pinggang Qiuyue. Linghu seketika langsung mimisan. Dalam hatinya dia berkata, tunggu Nona Qiuyue, jika kau menyentuh seseorang dengan bola, itu adalah sebuah pelanggaran kan? Beishuan yang melihat Linghu ingin menggendong Qiuyue, langsung mendatanginya dan menyuruh Linghu untuk melepaskan Qiuyue. Linghu pun refleks melihat ke belakang. Dan ia pun langsung merasa ketakutan. Beishuan kemudian memegang tangan Qiuyue dan meneriaki Linghu, Linghu Hang, kau benar-benar seorang bajingan. Dia lalu menyuruh Qiuyue untuk berdiri di belakangnya. Sambil melirik dengan sinis, Qiuyue bertanya, siapa dia? Beishuan kemudian meluapkan amarahnya pada Linghu. Dia meneriakinya dengan berkata, kau menipu curan untuk bertunangan. Dan kau masih saja menggendong seorang gadis yang tak berdosa. Kau begitu menjijikkan. Linghu pun kebingungan dengan perkataan Beishuan. Dia bertanya siapa yang dia goda. Beishuan pun meneriakinya lagi dan berkata, tak tahu malu.
Makanlah apa yang ada di mangkuk dan lihatlah apa yang ada di dalam panci. Artinya, seseorang yang sudah punya calon tunangan malah punya keinginan untuk nambah calon lagi. Orang-orang pun melihat mereka bertiga. Lalu Qiu Yue terlihat malu dan langsung menyuruh mereka untuk berhenti bertengkar. Tapi Bei Xuan terus saja mengamuk. Sambil menunjuk Ling Hu, dia berkata, "Aku tidak sedang bertengkar dengannya. Aku mengkritiknya secara sepihak. Seharusnya Curan melihat perilakumu yang hina ini sekarang. Dan biarkan dia melihat sifat busukmu sekarang." Tiba-tiba kakak Mao Qiu Yue datang dan bertanya, "Ada apa ini? Siapa kalian? Apa hubungan kalian dengan adik perempuanku?" Kakak Qiu Yue ini bernama Mao Xiaojun. Dia adalah putra tertua dari grup Mao. Xiaojun dan Bei Xuan pun saling menatap, dan dia paham apa yang sedang terjadi. Ling Hu pun ingat dengan mereka berdua. Dia tahu kalau kedua orang ini sedang merencanakan sesuatu. Begini cerita dalam novelnya. Mao Qiu Yue dan Mao Xiaojun adalah anak dari putra tertua dan putra kedua dari grup keluarga Mao ya. Dalam alur cerita, keduanya membantu ayah mereka memperebutkan harta keluarga Mao dan saling bersaing secara ketat. Namun jauh sebelum mulai memperebutkan harta warisan, Zhang Beixuan dan Mao Xiaojun sudah saling mengenal dan secara diam-diam memiliki sebuah kesepakatan. Sang Beixuan membuat Mao Xiaojun menghasut ayah Mao Qiu Yue untuk ikut investasi dalam sebuah proyek gelembung bernama Rencana Energi Surya Mars senilai beberapa ratus miliar. Zhang Beixuan memberitahu ayah Mao Qiu Yue proyeknya ini pasti akan gagal dan tentu saja kelebihannya akan menjadi milik keluarga Mao. Namun di belakang Mao Xiaojun, Zhang Beixuan memiliki rencana lain. Ketika investasinya mengalami kegagalan, Zhang Beixuan diam-diam membantu dan memenangkan hati Mao Qiu Yue. Itulah sebabnya Mao Qiu Yue menjadi bagian dari haremnya. Begitulah yang diceritakan oleh Ling Hu dalam hatinya. Makanya Ling Hu mengatakan, kalau kedua orang ini benar-benar bajingan. Qiu Yue yang mendengar cerita Ling Hu seketika terdiam dan lemas. Xiaojun bertanya, "Ada apa dengannya?" Qiu Yue lalu melihat ke arahnya dan berkata dalam hatinya, "Apa? Kak Xiaojun ternyata menjodohkanku dengan orang luar?" Xiaojun tersenyum licik melihatnya. Qiu Yue mengatakan kalau dia sudah pernah mendengar ayahnya membicarakan tentang proyek PLTS Mars ini, dan dia memang berinvestasi di dalamnya. Sambil menepuk bahu kakaknya, dia berkata kalau ia baik-baik saja, dia hanya sedikit pusing, dan dia akan duduk sebentar saja. Qiu Yue pun masuk ke dalam dan mengambil segelas wine. Dalam hatinya dia mengatakan kalau Ling Hu Hang selalu membenci kegiatan bisnis dan tidak peduli dengan itu. Dia bertanya bagaimana dia bisa mengetahuinya. Qiu Yue pun berpikir kalau sebenarnya Ling Hu sedang mengkhawatirkannya secara diam-diam. Qiu Yue duduk dengan memegang segelas wine. Dia mengatakan kalau Ling Hu ternyata selalu memikirkannya selama ini. Seketika wajah Qiu Yue menjadi merah. Ia pun gemetar dan berpikir bahwa ini adalah cinta sejati. Singkat cerita, Bei Xuan yang sedang bertengkar dengan Ling Hu memegang tangannya lalu menariknya dan menyuruhnya untuk keluar dari hotel. Dia mengatakan Ling Hu tidak pantas ada di sana. Dia bilang dia sudah melihat apa yang sudah Ling Hu lakukan pada Nona Mao. Qiu Yue terkejut dengan apa yang dilakukan Bei Xuan. Kemudian dia marah dan berkata bahwa Ling Hu tidak mengganggunya. Ling Hu hanya membantunya saat dia terjatuh. Dia berkata kalau Ling Hu adalah pria sejati. Qiu Yue pun menyuruh Bei Xuan untuk melepaskan Ling Hu Hang. Dia lalu membela Ling Hu dan berkata, "Kaulah yang memarahi orang tanpa pandang bulu. Kau hanya seorang pengawal, bukan? Bukankah kau tidak diizinkan untuk bersikap seenaknya di sini?" Bei Xuan semakin marah karena mendengar Qiu Yue yang membela Ling Hu. Tapi Ling Hu ketakutan karena ia semakin dibenci oleh Bei Xuan. Ia pun berkata, orang seperti dia hanya akan menyalahkanku ketika orang-orang memanggilnya dengan berbagai sebutan yang menghina. Mengapa aku begitu sengsara? Qiu Yue lalu berbisik pada Ling Hu dan mengatakan kalau kakinya sakit. Dia pun menyuruh Ling Hu untuk membantunya beristirahat. Karena masih takut, Ling Hu menyuruh Qiu Yue untuk mencari orang lain saja. Kemudian Qiu Yue mencubitnya dan berkata, "Kalau kau menolakku, aku akan berteriak bahwa kau melecehkanku."
Ling Hu lalu mengatakan, "Kau benar-benar wanita licik." Qiu Yue lalu memegang lengan bajunya dan mengatakan pada kakaknya, "Sedangkan untukmu saudaraku, ketika aku menemukan kebenaran, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu." Xiao Jun pun terheran-heran. Xin berpindah di dalam ruang tamu. Ling Hu mempersilahkan Nona Mao untuk duduk. Tapi dalam hatinya Ling Hu sebenarnya ingin segera lari begitu dia meninggalkan ruang tamu. Karena Qiu Yue bisa mendengar suara hatinya, dia tidak akan membiarkan Ling Hu melarikan diri. Kemudian Qiu Yue mengatakan kalau kakinya sakit dan dia meminta Ling Hu untuk memijatnya. Ling Hu pun malu-malu dan langsung auto-target ke kakinya Qiu Yue. Qiu Yue menarik sedikit gaunnya. Ling Hu pun berkata kalau dia tidak bisa menyentuhnya dengan gaun yang seksi seperti itu. Karena jika Ling Hu menyentuhnya, maka Zhang Beishuan akan semakin membenci Ling Hu. Qiu Yue lalu menaikkan kakinya ke paha Ling Hu dan berkata, "Apa yang salah dengan itu? Aku hanya ingin kau memijatnya." Qiu Yue bilang kalau Ling Hu tidak mau maka dia akan berteriak dan mengatakan bahwa Ling Hu telah melecehkannya. Ling Hu pun panik dan berkata, "Mulai lagi. Tidak bisakah kamu menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang lain?" Qiu Yue pun mulai menghitung dari 3 sampai 1. Kemudian dia bilang dia akan memanggil seseorang. Ling Hu menyuruhnya untuk jangan berteriak, dan dia berkata kalau dia mau melakukannya. Ling Hu pun mulai memijat kakinya Qiu Yue, mulai dengan memijat pergelangan kakinya. Qiu Yue pun merasa geli sekaligus keenakan. Ling Hu bertanya, apakah tidak apa-apa untuk sedikit lebih keras? Qiu Yue bilang kalau itu tidak apa-apa. Lalu Qiu Yue menyuruh Ling Hu untuk sedikit lebih ke atas. Ling Hu pun mulai memijat ke atas. Tapi Ling Hu malah memijat di tempat yang salah. Qiu Yue menyuruhnya untuk jangan terlalu ke atas. Si Ling Hu malah nanya, bagian dalam haruskah ia pijat? Qiu Yue pun mengatakan kalau itu tidak boleh. Ling Hu lalu memijatnya dan bertanya, apakah sudah cukup cepat? Apakah cukup kuat? Qiu Yue menjawab bahwa itu sudah cukup kuat. Qiu Yue memuji Ling Hu karena kemampuan memijatnya sangatlah ahli. Sampai-sampai Qiu Yue merasa sangat keenakan. Ling Hu pun sampai mimisan dan merasa suasana ini agak sedikit aneh. Xin berpindah lagi ke malam hari di sebuah taman. Beishuan menyalakan korek untuk Xiao Jun. BTW gua nggak tahu itu apa namanya. Ya gue sebut aja korek. Beishuan dan Xiao Jun sedang mengobrol di sebuah taman. Beishuan bertanya pada Xiao Jun, apa yang harus ia lakukan sekarang? Karena Nona Mao sudah berada di bawah pengaruh Ling Huang dan dia tidak menyukai Beishuan. Xiao Jun lalu menjawabnya, jadi kau menyukai adikku? Sederhana saja. Mau Qiu Yue mengagumi yang tangguh. Dia menyukai pria kuat. Xiao Jun lalu menepuk pundaknya dan berkata, jika kau membuatnya terkesan, maka dia pasti akan menjadi wanitamu. Beishuan bertanya lagi padanya, Nona Mao dan Ling Huang kelihatannya memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Apakah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Xiao Jun pun menjawabnya dan berkata kalau mereka sudah biasa saling mengobrol. Tapi itu semua adalah masa lalu. Sekarang setelah Ling Huang bertunangan, mereka berdua hanya akan bertemu secara tidak sengaja dan menjalin pertemanan. Dia pun menyuruh Beishuan untuk jangan terlalu banyak memikirkannya. Dia lalu pamit dan mengatakan kalau ia ingin pergi ke toilet. Mendengar ceramahnya Xiao Jun, Beishuan pun semakin membenci Ling Hu. Dia bersumpah pada dirinya bahwa suatu hari nanti dia akan mengambil semua wanita yang ada di sekitar Ling Hu. Tiba-tiba Beishuan mendengar sebuah suara yang dengan pelan-pelan berbicara. Ternyata mereka adalah Curan dan ayahnya. Mereka ternyata bertemu dengan anak dari kepala keluarga Tan. Dia memberitahukan bahwa menantunya, Ling Hu, sudah menemukan dokter ajaib untuk mengobati kepala keluarga Tan. Dia meminta tolong pada saudara Tannya untuk memperkenalkan Ling Hu. Anak keluarga Tan itu pun setuju untuk membantunya. Dia berkata, dia tidak perlu sungkan karena mereka adalah keluarga. Beishuan yang mendengar percakapan mereka seketika tersenyum licik dan mengatakan kalau ini adalah kesempatan untuk mengalahkan keluarga Xiao, Mao, dan Tan pada saat yang bersamaan. Mau tahu bagaimana kelanjutan dari episode ini? Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton and see you next time.